Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Meskipun Yue Ye tidak tahu rencana terperinci yang dimiliki kelompok Long Hao Shen, dia menyadari dengan takjub bahwa rencana ini benar-benar layak. Dia sangat sadar tentang apa yang mewakili pilar Dewa Iblis untuk Dewa Iblis. Tidak peduli kekuatannya, bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa Iblis, jika pilar Dewa Iblis dihancurkan, posisinya juga akan jatuh seperti debu hanya dalam seketika. Pilar Dewa Iblis adalah fondasi mereka, dan dalam beberapa hal, itu adalah tubuh kedua yang tidak bisa dihancurkan bagi Dewa Iblis, pikir Yue Ye. Terima kasih atas bantuan kamu, Putri Yue Ye. Berhati-hatilah, aku pergi sekarang, ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan kata-kata ini, Long Hao Shen melanjutkan ke pintu keluar. Yue Ye melangkah, dan menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dia menunjukkan sedikit ketidaksenangannya. Apakah kamu benar-benar ingin pergi seperti itu? Ucap Yue Ye. Long Hao Shen membalas. Kamu, Yue Ye mendengus. Seberapa banyak kamu tahu tentang mode Core City? Bahkan jika rencana kamu bahkan lebih dapat diandalkan, seberapa akurat kamu dapat menyerang klan Iblis Bulan dan klan Iblis Bintang? Bahkan kekuatan mantra terlarang sangatlah terbatas, mengetahui area inti, itu hanya akan membuat dua istana iblis kita semakin panik. Apakah kamu tahu lokasi pilar bintang iblis dewa secara akurat, dan tempat di mana Dewa Iblis Bintang berada? Dan seberapa kuatkah kekuatan bintang iblis di istana iblis bintang? Yue Ye mengeluarkan pertanyaan bertubi-tubi. Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, pertanyaan Yue Ye adalah semua hal yang ingin dia tanyakan hari ini, tetapi setelah Yue Ye memeluknya seperti itu, dia tidak berani bertanya lagi. Itu karena dia tiba-tiba menyadari, bahwa dia sudah berutang terlalu banyak pada Yue Ye. Jika dia menerima lebih banyak darinya, bagaimana mungkin dia bisa membalas budinya itu? Dan perasaan yang dia miliki untuknya, itu membuatnya semakin sulit untuk bertanya. Sebenarnya Long Hao Shen memiliki beberapa pemikiran cadangan tentang rencananya hari ini. Dengan hanya menghabiskan lebih banyak waktu, dia bisa menyelidiki dua istana iblis besar, lagi pula, dia masih memiliki identitas ini sebagai Viscount Iblis Bulan, dan memungkinkannya untuk bertanya tentang beberapa informasi yang diketahui Yue Ye. Tentu saja, dia lebih suka mendapatkan informasi akurat Yue Ye, yang merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Meskipun operasi yang ia pilih ini sangatlah berbahaya, dia masih melanjutkan dengan cukup bijaksana. Kecuali tindakan pencegahan keamanan yang tidak cukup untuk diambil, maka ia tidak akan berani bergerak terburu-buru, bahkan jika ia harus menyerah pada rencana ini. Kamu datang untuk menemuiku kali ini, itu seharusnya untuk menanyakan semua ini kan? Mengapa kamu tidak bertanya? Tanya Yue Ye sambil menatap dengan penuh semangat pada Long Hao Shen. Long Hao Shen menghela nafas ringan. Aku sudah benar-benar berhutang banyak padamu. Jika aku terus berhutang budi kepada kamu, aku tidak tahu bagaimana caranya agar aku bisa membalas semua ini kepada kamu, jawab Long Hao Shen. Yue Ye dengan spontan memikirkan balasannya, balaslah dengan tubuh kamu, pikir Yue Ye. Tetapi dia masih menanggungnya, dan tidak mengucapkannya, karena dia tahu, bahwa ini hanya akan meningkatkan jarak antara mereka berdua lebih jauh. Jadi ternyata kamu sudah tahu, bahwa kamu berutang banyak padaku. Bagus sekali, izinkan aku memberitahu kamu cara membalas aku. Tenanglah, ini bukan sesuatu yang pribadi yang akan aku tanyakan. Balas Yue Ye, ekspresi Yue Ye jelek ketika menahan diri, dan membuat lebih sedikit emosi yang terlihat lebih rasional. Mengungkap pandangan bijak, dia menyatakan setelah mengambil jeda singkat. Long Hao Shen, aku dapat membantu kamu dengan yang terbaik, dan tidak hanya saat ini, tetapi pada setiap kesempatan yang ada di masa depan. Selama kamu membutuhkannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi yang kamu butuhkan, ucap Yue Ye. Suara Yue Ye terdengar sangat senang, dan selanjutnya dia mengklarifikasi, bahwa dia tidak perlu membayarnya secara emosional. Long Hao Shen pun terkejut, memangnya apa yang kamu inginkan? Tanya Long Hao Shen. Yue Ye menjawab,
Jika suatu hari kamu bisa menjadi pemimpin umat manusia, dan memimpin mereka untuk mengalahkan Demonkin, aku harap kamu tidak akan membasmi semuanya, dan meninggalkan hanya sebuah wilayah kecil untuk tempat tinggal Demonkin. Tempat itu akan menjadi sebuah kerajaan kecil di luar kekaisaranmu, dan aku akan menjadi penguasanya. Selama 1000 tahun, manusia tidak akan diizinkan untuk menyerang kita, jawab Yue Ye. Long Haoshen sama sekali tidak mengharapkan kondisi ini dari Yue Ye, dan ia juga tidak dapat membantu, tetapi merasakan kejutan besar. Putri Yue Ye, apakah kamu yakin itu satu-satunya keinginan kamu? Kamu harus tahu, bahwa ini adalah sesuatu yang aku benar-benar tidak bisa menjanjikannya kepada kamu. Bahkan jika aku menjadi kesatria ilahi di masa depan, aliansi kuil pasti juga tidak akan mendengarkan kata-kataku, ucap Long Haoshen. Yue Ye menatapnya dengan penuh tekad. Aku hanya ingin janjimu. Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan semua orang. Jika seluruh aliansi kuil berada di bawah komando kamu, mengapa kamu tidak dapat membuat keputusan? Dan kamu harus tahu dengan jelas, bahkan jika manusia dapat memusnahkan semua iblis kita, itu pasti akan menelan biaya yang sangat besar. Pada saat itu, jika kamu dapat memberi kami kesempatan untuk pindah ke wilayah kecil, maka kemungkinannya Demonkin akan habis-habisan tanpa memperhatikan kehidupan mereka sendiri, dan itu akan jauh lebih rendah. Aku tidak menginginkan banyak hal, hanya wilayah dengan ukuran provinsi yang cukup, balas Yue Ye. Long Haoshen mengerutkan alisnya, dan sangat mempertimbangkan permintaan Yue Ye. Tidak ada keraguan, bahwa memiliki Yue Ye sebagai tikus tanah di antara Demonkin, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam tindakan mereka di masa depan. Tapi kondisi Yue Ye ini terasa sangat tidak bisa dimengerti di matanya. Bahkan jika aku berjanji, akankah pasukan yang masih hidup bahkan mendengarkan perintahmu setelah kita mengalahkan iblis? Tanya Long Haoshe. Yue Ye menunjukkan senyum yang tenang, kamu tenang saja. Itu adalah masalah aku sendiri. Cukup bagimu untuk memberi aku janjimu. Jika di masa depan kamu tidak dapat memerintah aliansi kuil, atau jika kekuatan aku tidak cukup untuk mengumpulkan para penyintas iblis yang tersebar, atau jika manusia tidak dapat mengalahkan iblis, itu tidak akan ada kebutuhan untuk memenuhi janji kamu. Demonkin mungkin orang luar, tetapi mereka memiliki haknya juga. Setelah semua, 6000 tahun sejarah di benua ini sejak kedatangan mereka. Dalam beberapa hal, di luar 72 dewa iblis, semua ras iblis juga lahir dari evolusi berbagai makhluk asli dari Seng Modalu, yang awalnya merupakan bagian dari kata ini. Jika kamu dapat menghancurkan 72 pilar dewa iblis, sulit untuk mengatakan apakah demonifikasi iblis bisa bertahan lebih lama. Dan aku dapat memberitahu kamu satu rahasia tanpa rasa takut. Apakah kamu tahu, apa kekuatan fundamental Yue Ye Merchant Group kami? Tanya Yue Ye setelah menjelaskan. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. Yue Ye menjawab, kekuatan fundamental kami adalah individu-individu dari campuran manusia dan darah iblis. Setelah mendengar jawaban Yue Ye, Long Haoshen terkejut, dan segera menantikan kelanjutan penjelasan dari Yue Ye. Yue Ye melanjutkan, orang-orang dari campuran manusia dan darah iblis, itu jauh lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Yue Ye Merchant Force hanyalah sisi luar kita, tetapi ruang lingkup pengaruh kita meluas ke semua wilayah iblis. Di antara kita, sebagian besar lebih cenderung pada pemikiran manusia. Dan sampai sekarang, kami benar-benar telah mencari peluang untuk menjadi mandiri. Kamu harus memahami niat aku, mengingat betapa cerdasnya kamu. Jadi aku pasti tidak akan membatasi bantuan aku untuk memberikan informasi. Jika kejadiannya sudah matang, kekuatan organisasi kita akan muncul dengan sendirinya, ucap Yue Ye. Long Haoshen menunjukkan ketidakpercayaannya, jadi kamu adalah pemimpin organisasi ini? Tanya Long Haoshen. Yue Ye menggelengkan kepalanya. Belum, biarkan aku membocorkan beberapa hal lagi kepada kamu. Pemimpin organisasi kami saat ini, adalah dewa iblis dari campuran manusia dan iblis. Setelah aku membentuk grup Merchant Yue Ye, kami telah berhubungan dan aku bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen untuk organisasi. Jika kekuatan aku mencapai tingkat yang cukup di masa depan, aku pasti akan memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan posisi pemimpin. Campuran manusia dan jenis iblis memiliki banyak keuntungan.
Misalnya, bahkan jika kepala kita sekarang menghancurkan pilar dewa iblisnya, itu paling banyak akan menimbulkan sedikit kehilangan kekuatan dan ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatannya. Tapi itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dari kasus bagi para dewa iblis murni itu. Tolong beri aku balasan kamu setelah mempertimbangkannya. Untuk saat ini, aku tidak berbicara sebagai teman kamu, tetapi atas nama organisasi aku. Jika perjanjian kita berakhir dengan baik, kita juga akan menjadi orang yang mengendalikan kerajaan itu, jawab Yue. Long Hao Shen tenggelam dalam kontemplasinya, dan tanpa tergesa-gesa, Yue dengan tenang berdiri menunggunya. Beberapa saat kemudian, Long Hao Shen perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Oke, aku akan memberimu janjiku, ucap Long Hao Shen. Yue dengan apik mengungkapkan senyum yang agak menyusahkan. Dia tahu betul, bahwa sejak saat ini dan seterusnya, Long Hao Shen dan dirinya sendiri akan kembali lagi ke hubungan kemitraan murni. Tapi pilihan apa lagi yang dia punya? Aku percaya pada integritasmu, jadi tidak perlu ada kontrak perjanjian. Baiklah, sekarang ceritakan rencanamu. Mari kita sempurnakan rencanamu sekarang, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghapus semua bahaya. Tunggu sebentar, aku akan membawakanmu peta Istana Iblis Bulan dan Istana Iblis Bintang, ucap Yue. Mode Core City masih begitu mengesankan, dan memiliki esensi kegelapan terpadat. Semua pusat kekuatan iblis menganggap sebuah fakta, bahwa tinggal di sana adalah suatu kehormatan, karena selain hak istimewa untuk tinggal di sana, esensi yang lebat akan membuat kecepatan kultivasi mereka meningkat lebih cepat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan cuacanya menjadi tidak begitu baik, awan-awan gelap melayang di seluruh langit, kabut yang gelap melayang-layang. Selain dari akumulasi debu, esensi kegelapan sangat berlimpah yang terkandung di dalamnya, dan bahkan memengaruhi warna langit. Di luar klan iblis bulan di sudut biasa-biasa saja, itu berdiri seorang pria dengan jubah besar yang sepenuhnya menutupi tubuhnya. Dia berdiri dengan tenang, dan sesekali mengungkapkan wajah ketampanan ekstrim ketika melihat ke samping. Ini sudah waktunya makan bagi klan iblis bulan dan iblis bintang. Long Hao Shen bergumam dengan keras. Tepat pada saat ini, beberapa iblis bulan muncul di sisinya. Long Hao Shen tidak menghindari mereka, tetapi malah menatap mereka secara langsung. Melihat sifat tampan Long Hao Shen, mereka segera menundukkan kepala, lalu pergi dengan langkah cepat. Mata ungu dan wajah yang tampan. Ini awalnya karakteristik terbesar dari iblis bulan. Selain itu, status mereka pada umumnya akan naik dengan tingkat ketampanan mereka. Penampilan tidak akan pernah menentukan usia iblis bulan, tetapi bisa menentukan kekuatannya. Dan tanpa ragu, Long Hao Shen diberkati surga untuk disamarkan sebagai iblis bulan. Cerita berpindah ke Menara Keabadian. Anggota Bright Glimmer of Hope semuanya sudah berpakaian yang siap tempur, dan juga sudah siap dalam kondisi optimal mereka. Semua berkumpul, dan mereka dengan tenang menunggu. Luka yang Wen Zhao dan Duan Yi sudah jauh lebih baik setelah beberapa hari terakhir. Long Hao Shen tidak mengundang mereka, tetapi jika bukan karena kekuatan mereka yang tidak cukup karena belum pulih, mereka pasti akan gatal untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Pada saat ini, mereka hanya bisa memberikan berkah paling tulus kepada kelompok Bright Glimmer of Hope. Nyanyian mantra yang sedih bergema di lantai pertama Tower of Eternity. Mantra ini bukan dari siapapun dari kelompok Bright Glimmer of Hope, dan datang dengan lonjakan fluktuasi unsur bumi. Tidak jauh dari grup, 4 sosok duduk melingkar. 3 dari mereka membentuk segitiga, dengan yang terakhir duduk di tengah dan melantunkan mantra. Sosok merah, biru, hijau, dan kuning, itu saling memancarkan cahaya yang berbeda, yang berasal dari 4 penjaga suci yang Long Hao Shen dapatkan di dalam menara keabadian ini. Ke-10, ke-11, dan ke-12, itu menempati 3 sudut, dan api jiwa di mata mereka juga berdenyut dengan hebat. Udara di sekitar pengawal suci ke-9 yang duduk di tengah juga berdenyut kencang, dan tubuhnya mulai terlihat tidak berbentuk. 3 pengawal suci besar menuangkan kekuatan jiwa mereka ke penjaga suci ke-9, itu untuk membantunya menyelesaikan mantranya. Yang terakhir memegang permata putih seukuran kepalan tangan di tangannya, dan sejumlah besar esensi bumi dituangkan dari tubuhnya sendiri. Long Hao Shen telah menunggunya, dan hal yang sama berlaku untuk semua orang yang hadir. Misi ini tidak butuh waktu lama, mereka harus masuk dan keluar dari mode Core City seperti angin agar rencana ini berhasil.
Melepaskan mantra terlarang di kota Modu, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Bahkan iblis biasa saja akan dapat merasakan gelombang energi spiritual hingga sedemikian rupa, sehingga mantra sihir harus diselesaikan di menara abadi, dan juga, permata di tangan pengawal suci ke-9 tidak diperoleh dari anggota Bright Glimmer of Hope manapun selain dari Yueye. Ini adalah bagian penting dari rencana mereka. Zhang Fangfang berkata, ini hanya masalah waktu. Bersiaplah semuanya, Hao Shen pasti akan kembali jika semuanya berjalan sesuai rencana, ucap Zhang Fangfang, karena CR dalam keadaan amnesianya, dan Zhang Fangfang yang tertua di sini, dan untuk sementara memerintahkan Bright Glimmer of Hope. Sima Xian menarik rantai emas gelapnya, dan menarik bola cahaya energi di dekatnya. Setelah mengangkatnya, dia meletakkannya di atas lengannya, dan yang lain juga mengambil senjata mereka sendiri, dan dengan tenang berdiri menunggu. Saat nyanyian mantra pengawal suci ke-9 menjadi semakin keras, orang dapat dengan jelas melihatnya, bahwa kristal tak berwarna berubah menjadi kuning. Gelombang kuat energi spiritual itu langsung mendistorsi udara dengan keras, ketika esensi bumi yang tampak besar dicurahkan dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan gabungan keempat penjaga suci itu cukup untuk menggunakan mantra sihir kelas terlarang. Karena Tower of Eternity telah memperoleh begitu banyak kekuatan jiwa, mereka juga mendapatkan dorongan besar dalam kekuatannya. Tepat pada saat ini, Long Haoshen muncul kembali di depan rekan-rekannya dalam sekejap cahaya keemasan. Dia tetap diam, dan segera melihat keempat penjaga suci. Penjaga suci ke-9 akhirnya mencapai titik terakhir dari mantranya. Mantra bernada tingginya bisa didengar dan bergema melalui seluruh Tower of Eternity. Long Haoshen memiliki tampilan yang sangat parah. Mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan cemas, itu adalah hal yang mustahil. Untuk berani menghadapi Hidul dan mati di Modu Kaore City, dan membidik pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis Bintang adalah rencana berani mereka, dan ini lebih dari cukup untuk mengejutkan siapapun. Tidak diragukan lagi, ini adalah misi tersulit dan paling berbahaya yang mereka alami hingga saat ini. Secara kebetulan, keberadaan Tower of Eternity dan Eternal Melody, itu membuat misi ini menjadi layak, karena jika tidak, mereka bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Akhirnya, suara nyanyian mantra yang mantap telah berhenti, dan di tengah-tengah ketukan udara yang kuat, para penjaga suci ke-10, ke-11, dan ke-12, mereka semua runtuh. Hanya sedikit yang tersisa dari api jiwa di mata mereka, sementara pengawal suci ke-9 meledak dalam cahaya kuning dan semangat, sambil menuangkan potongan terakhir dari esensi bumi dengan panik ke dalam kristal itu. Orang-orang dapat dengan jelas melihatnya, bahwa di sekitar kristal itu ada beberapa pola rumit. Hanya dengan melihatnya saja, orang sudah bisa merasakan, betapa kalutnya semua energi yang tersimpan di dalamnya. Cahaya kuning menghilang tiba-tiba, karena semua jejak sihir menghilang sekaligus dan mengalir ke dalam kristal itu. Seluruh kristal berubah menjadi warna kuning, dan membubarkan beberapa jejak samar kecemerlangan emas gelap. Penjaga suci ke-9 menyerahkan kristal ke Long Haoshen. Kedua tangannya benar-benar bergetar, dan membuat konsumsinya sangat terlihat. Long Haoshen mengambil kristal dan memberinya anggukan. Setelah itu, pengawal suci ke-9 segera duduk bersila, dan diam-diam memulihkan diri dari mengkonsumsi energi spiritual yang sangat besar. Long Haoshen menatap kembali pada kelompok itu, kemudian mengangguk kepada semua orang, lalu melintas dalam cahaya keemasan, dan menghilang sekali lagi dari bidang pandang kelompok. Yang lain dari Bright Glimmer of Hope semuanya mengerti, bahwa mulai saat ini, rencana mereka secara resmi telah diluncurkan. Mereka semua memiliki perasaan gelisah dan kegembiraan yang tak terlukiskan, yang sebagian besar telah disembunyikannya. Long Haoshen muncul kembali di sudut klan Iblis Bulan tanpa suara. Ginji telapak kakinya mengetuk ringan di tanah, ia tidak menggunakan energi spiritualnya untuk digunakan, dan hanya meminjam kekuatan tubuhnya untuk membuat dirinya terlihat tinggi. Dinding yang mengelilingi klan Iblis Bulan mencapai panjang lebih dari 10 meter, tetapi itu tidak dihitung sebagai apapun di depan pelepasan kekuatan Long Haoshen. Mereka sekarang berada di area yang dipilih dengan cermat, yang akhirnya dia pilih setelah berkonsultasi dengan Yueye. Daerah ini berada di pinggiran klan Iblis Bulan. Di dalam klan Iblis Bulan, istana itu dibangun sebagai penghormatan kepada Dewa Iblis Bulan. Di luar keluarga kerajaan Iblis Bulan, bagian belakang istana ini umumnya hanya digunakan untuk makanan Iblis Bulan biasa.
Tidak ada area di klan Iblis Bulan yang lebih penting dari Istana Iblis Bulan. Jika Dewa Iblis Bulan Agares berada di Istana Iblis Bulannya, disitulah pilar Dewa Iblisnya berada, tetapi pada saat itu, klan Iblis Bulan pasti akan kebal terhadap serangan. Tetapi karena Agares tidak hadir, pilar Dewa Iblisnya juga tidak ada, dan itu membuat serangan yang masuk akan berdampak pada klannya. Long Hao Shen memiliki keseriusan saat ia memilih tempat. Bahkan dengan kemauan kerasnya, dia tidak bisa membantu, tetapi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Begitu rencana itu diluncurkan, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Kristal itu melepaskan warna kuning gelap saat dia memegangnya di tangannya yang terasa panas. Mengambil napas dalam-dalam, dia segera menenangkan emosinya, dan ketika matanya bersinar dengan dingin, kristal berwarna racun di tangannya mengeluarkan kilatan petir. Saat ini, dia sudah berhenti menyembunyikan energi spiritualnya, karena jika tidak, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuh kristal ini. Kristal itu menghilang dalam sekejap cahaya kuning, yang melesat melintasi area seluas 100 meter penuh. Mendarat secara akurat di sebidang tanah Istana Iblis Bulan, ia mengebor ke tanah dan menghilang tanpa jejak dari tampilan permukaannya. Long Hao Shen dengan instan melihatnya berjalan ke tanah, lalu dia segera menoleh dan lari tanpa jeda sedikit pun. Berakselerasi seperti kilatan cahaya dengan kecepatan terbesar dari tubuhnya sambil memastikan arahnya, ia melaju menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sekarang bukan saatnya untuk melepaskan sayap spiritualnya, itu hanya akan membuatnya terlalu mencolok di tengah-tengah kota Modu. Sebaliknya, ia mencapai kecepatan setinggi mungkin di permukaan tanah. Sementara Long Hao Shen lari dengan kecepatan seperti ini, tapi klan Iblis Bulan masih terlihat damai. Tanah di luar halnya sama dengan sebelumnya, seolah-olah itu tidak berubah sedikit pun sejak saat itu. Ledakan sebelumnya dari fluktuasi elemen cahaya sajalah yang dapat menarik perhatian kekuatan besar klan Iblis Bulan. Lagi pula, sangat jarang esensi cahaya tiba-tiba muncul di kota Modu ini yang penuh dengan esensi kegelapan. Beberapa detik setelah Long Hao Shen berlari, beberapa siluet ungu tiba-tiba tiba di Aula Bulan, itu adalah daerah di mana kristal kuning mengebor dirinya sendiri ke tanah. Tampak bingung setelah melihat pemandangan di sekitarnya, mereka menggunakan teknik pelacakan di daerah itu. Bagaimana mungkin ada beberapa fluktuasi elemen cahaya pada saat sebelumnya? Tanya Iblis Bulan yang tinggi dan tampan dengan bingung. Meski mengenakan gaun, otot-ototnya yang besar masih bisa dilihat melalui pakaiannya. Sosok kurus lainnya menjawab, "Kamu benar, aku juga merasakannya. Bagaimana mungkin beberapa esensi cahaya muncul begitu tiba-tiba di sana? Apakah teknik penyelidikanmu menunjukkan hasil?" "Tidak ada apa-apa. Semuanya normal-normal saja." Iblis Bulan ketiga menggelengkan kepalanya. Ketiganya memiliki kekuatan yang mencapai tingkat ke-8, dan hanya ditandai sebagai orang dewasa normal di antara Iblis Bulan. Yang pertama berbicara adalah Iblis Bulan yang tinggi. "Ada yang salah. Untuk beberapa alasan, aku memiliki firasat buruk. Tidak mungkin esensi cahaya dapat muncul tanpa alasan. Bahkan sinar matahari seharusnya tidak dapat menembusnya di sana. Seorang pengguna cahaya manusia sudah pasti ada di sini sebelumnya. Kita harus mencari dengan penuh kekuatan," ucap Iblis Bulan yang tinggi. Saat mereka berbicara, ekspresi tiga Iblis Bulan berubah sekaligus. Tanpa sadar, mereka memandangi kaki mereka. Yang mengejutkan mereka adalah, cahaya kuning lembut dan tampak tipis, itu perlahan-lahan menyebar ke kaki mereka dan menyebar keluar. Bagaimana mungkin ada esensi bumi yang keluar sekarang? Tiga Iblis Bulan benar-benar terdiam, tapi itu adalah esensi bumi yang sangat lembut dan tipis yang baru saja muncul, dan merasakan dengan dekat bahwa itu tidak ada ancaman bagi mereka. Kali ini, bahkan lebih banyak Iblis Bulan telah datang, tetapi warna kuning di tanah menjadi lebih dan lebih intens lagi. Tidak baik, lihatlah, Iblis Bulan tiba-tiba kehilangan suaranya. Kelompok Iblis Bulan mengikuti jari telunjuknya, Daen menemukan dengan takjub, bahwa pada suatu titik lapisan tipis kuning lian, yang juga memanjat dinding istana Iblis Bulan. Cepat gunakan penindasan kegelapan. Iblis Bulan dengan kultivasi yang agak tinggi segera berteriak. Kemudian, semua Iblis Bulan yang hadir menyulut diri mereka dalam cahaya ungu gelap yang intens. Iblis Bulan semuanya tidak ada yang lemah, dan hampir semua Iblis Bulan yang hadir adalah kekuatan besar dari tingkat ke-8. Namun, reaksi mereka pada akhirnya sudahlah terlambat.
terhadap mantra terlarang yang telah dilepaskan, bahkan iblis bulan dari tingkat ke-9 paling tidak, itu akan bisa mempertahankan dirinya sendiri. Menghentikan ledakan mantra terlarang ini, itu hanya akan bisa dilakukan jika Agares hadir sekarang di Moon Demon Hall ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.